Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama, tidak bisa punya lampu putih untuk merayakan Natal? Oke, bersiaplah untuk ledakan warna. Sekitar 20 tahun yang lalu, aku dan istri baru saja menikah, dan kami menyewa sebuah apartemen di mana semua jendela dan pintu digeser menghadap ke area parkir. Istriku, untuk merayakan Natal pertama kami sebagai pasangan yang sudah menikah, meletakkan lampu putih di pagar di area balkon dua kaki kami. Itu sikap kecil yang bagus. Malam itu kami pergi makan malam, dan ketika kami pulang, menemukan surat di bawah pintu kami. Surat itu bertuliskan, semua lampu liburan harus segera disingkirkan dari bagian luar apartemen. Lampu Natal atau lampu keagamaan lainnya bertentangan dengan kebijakan HOA, dan tidak melepasnya dapat mengakibatkan denda dan tindakan hukum lainnya. Istri merasa tidak enak, dan aku tidak percaya. Pemilik apartemen telah meninggalkan salinan peraturan HOA, dan aku menemukan celah kecil yang bagus. Rupanya, mereka bisa mengatur lampu di balkon luar atau area pemanggangan, tapi bukan lampu di dalam apartemen. Game on. Aku segera membawa istri ke toko hardware ternama dan mengambil 2 pohon Natal palsu, sekitar 2000 lampu berwarna, bola lampu, dan dekorasi liburan apapun yang bisa aku temukan. Apartemen kami memiliki 3 jendela dan pintu kaca geser. Aku mengisi masing-masing jendela itu dengan lampu, menyilang, di sekitar bagian dalam perimeter jendela, dan satu memiliki bola LED yang tergantung di tengah. Pintu gesernya memiliki tampilan penuh pohon Natal yang tertutup lampu dan ornamen. Juga pintu gesernya penuh dengan lampu Natal. Tagihan listrikku pasti naik 3 kali lipat. Saat kalian memasuki area parkir kompleks apartemen, kalian akan melihat mercusuar yang penuh dengan lampu semangat Natal. Kalian mungkin bisa melihat apartemen itu dari langit, dan tidak ada yang bisa dikatakan oleh snitch HOA. Rupanya, pada rapat dewan berikutnya, usulan perubahan aturan diajukan untuk membatasi jumlah pencahayaan liburan yang ditampilkan melalui jendela. Diam-diam ditunjukkan oleh anggota Dewan HOA lain, yang adalah seorang pengacara, bahwa mereka mungkin tidak dapat mengatur aktivitas di dalam tempat tinggal seseorang. Aku pindah sebelum tahun baru, tetapi aku tidak pernah menerima pemberitahuan terkait itu lagi. Cerita kedua, jika kamu tidak menyukainya, tuntut aku. Oke, jadi sedikit latar belakang. Aku adalah anak kuliah yang bodoh, dan di mixer bertemu teman sekelas sepupu. Kami cocok, mulai bertemu. Dan ketika bendera mulai naik, aku sedang mencari jalan keluar. Kecuali kami tidak berhati-hati seperti yang seharusnya. Dan dia akhirnya hamil. Tidak terlalu bersemangat dengan berita itu. Tetapi aku pikir aku harus bertanggung jawab dan setidaknya mencoba membuatnya berhasil. Terjebak dengannya selama kehamilannya. Dan di sana ketika anakku lahir, akan bangun pada jam-jam yang tidak baik untuk memberi makan atau mengganti popoknya. Tetapi tetap saja, tulisan itu ada di dinding. Segalanya menjadi kacau, dan aku akhirnya mengatakan kepadanya bahwa aku tidak tahan lagi. Aku dengan senang hati akan bertanggung jawab atas anakku, tetapi tidak mungkin aku menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Dia menerimanya sebaik yang bisa diharapkan, dan aku tidak melihat anakku selama beberapa bulan. Selama ini aku bekerja shift 12/36 jam. Aku saat ini masih istirahat dalam pekerjaan, melibatkan pengacara, membuat perjanjian tunjangan anak secara tertulis, bisa melihat anakku di satu akhir pekan libur sebulan yang aku dapatkan. Itu saja. Tahun-tahun berlalu, anak-anak tumbuh, aku berganti pekerjaan, tetapi kami masih mematuhi perjanjian lama. Kecuali ketika ibunya marah atau dalam suasana hati yang buruk, dia tidak akan membawa anakku, atau mulai berbicara omong kosong melalui SMS. Dan pada awalnya aku menerimanya. Tetapi seiring berjalannya waktu, itu mulai menjadi kebiasaan dan sangat mengganggu. Jadi anakku sekarang berusia 5 tahun, dan COVID menyerang. Dan ibunya mulai mengatakan bagaimana dia tidak akan membawa anakku karena resikonya. Dan aku setuju. Kecuali aku akhirnya mengetahui dia membawanya ke pesta, dan teman bermain, dan hal-hal lain. Jadi ini bukan tentang dia yang tidak mengekspos anakku, karena aku tidak melihat anakku. Aku menghadapinya. Pertengkaran terjadi, dan dia mengucapkan kata-kata ajaib itu. Aku tidak akan membawanya untuk melihatmu, dan jika kamu tidak menyukainya, tuntut aku.
Baiklah, kalau begitu. Aku mendapatkan pengacara yang berspesialisasi dalam masalah keluarga. Dan meskipun di negaraku sangat sulit untuk mendapatkan hak asuh dari ibu, aku memiliki kasus yang cukup kuat. Ingat, pada titik ini aku tidak ingin hak asuh penuh, karena kakek nenek dari pihak mantan istriku jelas sangat mencintai dan peduli pada anakku. Dan dia untuk mereka. Dan aku tidak berniat menempatkan anakku melalui itu, tapi itu bisa digunakan sebagai pengungkit. Jadi kami melanjutkan pertempuran hak asuh, dan ibunya benar-benar kehilangan akal sehatnya. Memberitahu aku bagaimana aku bisa melakukan ini, mengapa aku tidak memikirkan anak kami, yang hanya aku balas dengan screenshotnya menyuruh aku untuk menuntutnya. Jadi selama pertarungan hak asuh berlangsung, anakku diserahkan kepadaku, dan ibunya tidak dapat membawanya atau mengunjunginya, dan izinkan aku memberitahu kalian semua. Bulan-bulan itu luar biasa. Hubungan kami pasti semakin kuat, harus mengajarinya alfabet. Ya, dia tidak tahu ketika aku melihatnya. Harus menunjukkan kepadanya selera musikku, itu hebat. Sidang berlangsung berlarut-larut, dan meskipun ada screenshot dan foto-fotonya yang kasar, dan menolak kunjungan, pengacara mengatakan kepada aku bahwa itu tidak mungkin berjalan sesuai dengan keinginanku. Tetapi kami harus memanfaatkan itu untuk kesepakatan yang lebih baik dan ketat, dan memutuskan untuk tidak memperpanjangnya lebih jauh. Tampaknya pertempuran hak asuh bisa berlangsung selama berbulan-bulan atau lebih dari 1 tahun. Jadi sekarang, alih-alih sebulan sekali, aku melihatnya setiap minggu, ditambah liburan sekolah, atau ditambah liburan panjang. Dia tinggal di tempat yang berbeda. Kita berjarak 3 jam jauhnya, jadi tidak mungkin untuk aku melihatnya lebih sering. Ditambah panggilan video yang dijamin, ditambah informasi tentang apapun yang terjadi dengan perkembangan anakku. Dokter gigi, sekolah, atau apapun itu. Sekarang, anak dan aku saling berbagi hal-hal yang tidak kami lakukan sebelumnya, dan dia jauh lebih bersemangat untuk menghabiskan waktu bersama aku. Adapun ibunya, dia jauh lebih sopan sekarang, sangat memperhatikan apa yang dia lakukan dan katakan. Dan aku ragu dia akan berani melakukan apapun lagi. Cerita kedua. Memarahiku di saluran umum. Kembali ketika aku memulai pekerjaan keduaku. Aku berada di tim yang terdiri dari 3 orang, ditambah seorang manajer, dan kami memiliki ponsel untuk keadaan darurat, yang harus digilir di antara anggota tim. Sebaliknya, manajer menyimpannya. Itu dibayar penuh untuk panggilan dan data, dan dia akan menelpon kami jika sesuatu yang membutuhkan perhatian kami. Manajer itu dan aku memulai dengan langkah yang salah, karena aku diwawancarai oleh orang yang berbeda untuk tim yang berbeda, dan dipindahkan sehari sebelum mulai bekerja. Sudah sekitar 4 bulan, dan meskipun dia tidak menyukai aku, karena aku tidak berteman dengan dia seperti anggota tim lainnya, aku melakukan pekerjaan dengan cukup baik, sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali suatu hari setelah makan siang. Teman sekamar menelpon panik, karena dia pulang dari dapur yang banjir dan lemari es yang mati, dan manajer baru saja datang dari makan siang, menangkap bagian dari percakapan, berdiri di sebelah bilik sampai aku selesai, dan mulai memarahi aku cukup keras agar seluruh lantai mendengar, yaitu kami dan 4 tim lain yang masing-masing terdiri lebih dari 5 orang. Menggunakan teleponku di tempat kerja, mengatakan betapa tidak profesionalnya menggunakan telepon di tempat kerja. Jadi aku katakan aku tidak akan menggunakannya di atau saat bekerja lagi. Dia sangat sombong, sehingga dia tidak memperhatikan bagian kedua. Sampai akhir minggu itu ketika dia mulai membombardir teleponku pada jam 2 pagi untuk keadaan darurat kerja, dan aku tidak pernah mengangkat atau menjawab teksnya. Itu adalah bagian pertama dari malicious compliance-ku. Hari berikutnya, dia marah, dan selama rapat tim harianku menegaskan kembali bahwa ponselku adalah milikku untuk digunakan dan diambil. Dan jika dia ingin aku menelpon, dia harus melepaskan ponsel tim yang membuatnya semakin membenciku. Dia telah mengembalikan telepon tim, dan telepon tim memiliki semua kontak, email pribadi, jejaring sosial, bahkan foto dan video pribadinya. Ketika aku melihat ini, aku membawa telepon ke IT untuk ketidakpatuhan, dan mereka menghapusnya untuk aku, dan membawanya kembali ke 3 kontak terkait pekerjaan di daftar kontak, dan 2 aplikasi yang kami gunakan untuk memeriksa keadaan darurat pekerjaan tersebut. Ketika aku mengembalikannya pada akhir minggu, dia memiliki sekitar 50 panggilan tidak terjawab dari nomor yang berbeda. Tidak ada kontak lagi. Jadi mereka semua hanya muncul sebagai nomor telepon.
dan lebih dari 100 pesan teks dengan cara yang sama. Aku tinggal di pekerjaan itu hampir 1 tahun setelah ini, dengan manajerku yang hanya berbicara mungkin 6 kalimat pada aku selama waktu itu. Aku sangat menyukai ketenangan dari manajerku. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.